Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Magdalena Imun dengan NIM 2003030019, kelas A semester 3, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, kita langsung saja pada tema pertama tentang menuju prosopografi antropologi Oxford sejak 1976. Pertama, pemandangan dari kantor pengawas. Nah, dari berbagai dokumen yang diedit memberikan gambaran tumpang tindih, tetapi berbeda dari waktu ke waktu. Pada bulan Maret tahun 1977, para pengawas mengawasi manajemen universitas dan memastikan patung-patung itu ditegakkan, mengomentari perasaan umum kebingungan di institut dan ketidakkebahagiaan kolektif darinya anggota non-profesional. Ketidakcocokan ini dengan administrator institut adalah salah satu fokus bentuk pelanggaran. Mereka juga khawatir Nedam ingin mengendalikan masa depan arah antropologi Oxford dengan menggunakan wewenangnya untuk dinadai pemerintah. Selanjutnya, mereka mengajukan keinginan Nedam agar asisten institut menjadi peneliti asisten profesor, yaitu diri sendiri. Kemudian, tema kedua tentang Amor Fati dan Institut Antropologi Sosial. Nah, salah satu interpretasi konsep Friedrich Nietzsche tentang bersedia kekamuan abadi adalah bahwa itu adalah ekspresi dari amor fati, cinta dari nasib seseorang. Pada saat itu mereka merangkul keseluruhan hidup mereka dan segalanya, intelmentasnya tersedia untuk hidup lagi dan lagi ke dalam kekekalan. Pada tahun 1977, saya memutuskan bahwa jika saya akan mendapatkan pelatihan yang tepat di antropologi sosial dan merasa daya tarik khusus untuk sosial sebagai lawan budaya antropologi, saya semakin datang untuk melihat bagaimana formasi sosial dan ekonomi muncul dan berdampak pada bentuk ekspresif. Kemudian tema ketiga tentang antropologis yang beruntung menjadi antropologis Jepang di Oxford. Seperti yang biasa kita sebut Institut Antropologi Sosial di nomor 51 Benwick Road yang pantas mendapatkan beberapa autobiografi terperinci diskusikal dalam membantu menjelaskan mengapa seseorang siswa memilih untuk tetap tinggal di tempat yang disebut kaca. Dalam koleksinya tentang antropologi dan autobiografi oleh O'Kelly pada tahun 1992 membela giliran autobiografi terhadap kritik narsisme, tatapan pusar intelektual, dan pasca modernisme sudah terlalu jauh. Autobiografi antropolog mungkin baik dilihat sebagai contoh dari pengakuan sebuah paparan dari kekurangan manusia seperti dalam kasus buku harian Malinowski pada tahun 1989 dan dengan demikian mengungkapkan kehilangan kendali. Dia mencatat bagaimanapun bahwa perhatian untuk elemen grafis dalam antropolog adalah bekerja melalui kekhususan diri antropolog untuk mengkontekstualisasikan dan melampaui dan untuk memahami pekerjaan mereka sendiri. Kemudian tema keempat tentang hilang dan ditemukan di Oxford. Nah, dalam menyelesaikan kursus penuh studi antropolog di Oxford selama tahun 1970-an dan 1980-an, penurunan jumlah posisi akademik yang tersedia bagi mereka yang telah menyelesaikan studi dan secara umum berada dalam bahaya menjadi generasi yang hilang. Dan ini dilakukan dalam autobiografi yang kurang lebih mudah.
seperti yang juga disarankan oleh para penyelenggara jika perlu ditinjau ulang di tahun 1980-an. Itu karena betapapun suramnya tampak pada saat itu, sebenarnya adalah jumlah yang cukup besar yang bertahan, dan itu mungkin memberi semangat pada generasi sekarang siswa antropologi yang melihat diri mereka menghadapi serangkaian tantangan. Kemudian tema kelima tentang apakah kebutuhan ibu dari penemuan. Pencapaian seringkali seperti yang kita tahu merupakan berkat campuran selain pantas. Meskipun Eropa dan Amerika setelah Perang Dunia Kedua mengalami pertumbuhan dan kemakmuran, kebanyakan dari kita memiliki orang tua yang dibesarkan untuk mereka yang berhasil. Banyak juga yang menderita atau melihat orang tua mereka menderita dari prasangka dan diskriminasi. Mereka yang cukup beruntung untuk selamat dari Perang Dunia Kedua akan kembali beralih ke rumah mereka di Eropa dan Amerika Utara, dan ditentukan keduanya untuk mencapai finansial dan untuk membentuk kembali negara mereka dengan cara yang lebih stabil dan adil. Perlu 1 dekade lagi bagi Eropa untuk kembali membangun, tetapi pada tahun 1960-an, segalanya tampak jauh lebih baik di barat Eropa. Singkatnya, mereka yang mengajari kami mengikuti sosial pergolakan tahun 1960-an diposisikan seperti generasi mereka pada umumnya untuk membuat kehidupan yang lebih baik bagi diri mereka sendiri daripada orang tua mereka telah. Kemudian tema ke-6 tentang tradisi kerja lapangan dan pertanyaan untuk esensial kekurangan. Cara atau kemampuan untuk menyelidiki kerja lapangan multitemporal adalah hasil dari komitmen mendalam untuk tujuan kerja lapangan yang saya ambil sebagai pasca sarjana di Oxford selama periode 1975 sampai 1981. Pada waktu Oxford tidak memiliki program sarjana di bidang sosial antropologi, bukan karena tidak mungkin, tetapi karena para pendiri institut merasa kuat bahwa itu adalah disiplin yang membutuhkan kedewasaan, dan bahwa latar belakang dalam beberapa disiplin lain adalah prasyarat dengan sedikit tentang antropologi sosial sebagai disiplin akademis yang memberikan kesempatan untuk kepergian dan tidak tinggal bersama penduduk setempat. Poin ke-7, mengapa antropologi? Yang pertama, situasi di awal 1970-an. Adneder dididik di Departemen Antropologi di LSE setelah kepergian Malinowski. Ia direkrut pada tahun 1963 untuk mengajar di Departemen Evans Pritchard di Oxford. Dalam catatannya tentang periode itu, Ardenner memberikan berbagai aktor dalam disiplin tanda positif atau negatif yang menunjukkan karakteristik progresif atau represif. Nah, untuk menindaklanjuti prospek yang lebih menarik yang lebih dibuka oleh Malinowski ke atas, di sini kita memiliki contoh campuran biografi pribadi dan sejarah disiplin yang sangat signifikan dalam skala kecil subjek. Kemudian poin yang kedua, program dan output bersama dengan perubahan dalam program. Ardenner membahas 3 tema penting mengenai gagasan tentang perubahan dan peningkatan kompleksitas. Tema pertama menyangkut perbedaan yang merupakan pusat dari sosiolog Durkheim, linguistik Saussure, dan strukturalisme yang mereka kembangkan bersama dengan mempertimbangkan perbedaan antara bahasa sebagai suatu sistem komunitas tutur dan konvensinya. Satu-satunya akses yang kita miliki ke konvensi bahwa
tatanan makna adalah melalui kegiatan masyarakat tutur. Oke, mungkin ini saja hasil review mata kuliah metode penelitian sosial buku kelima. Semoga apa yang saya jelaskan dapat memberikan manfaat bagi para pendengar maupun yang menonton video atau makalah yang saya buat. Dari saya sekian, terima kasih.